di sebenarnya kelurahan atau RW di mana Bapak Ibu, sekolah Bapak Ibu berada. Ada di RW mana, kelurahan mana. Kemudian RW terdekat mana, RW terdekat dulu, kemudian RW tetangga mana. Bagi klaster menjadi 5 RW yang terdekat, kemudian RW selanjutnya, kemudian RW yang berada di kelurahan lain tapi termasuk dekat dengan Bapak. Nah, dari data yang disampaikan Bu, saya laporkan semuanya sudah mengirimkan data RW. Namun demikian kami dari bidang persekolahan memang belum melakukan verifikasi atau review atas itu, dan tadi kami sudah mengirimkan juga data Bapak Ibu yang disampaikan supaya dibuatkan ada peta gitu Bu, dibuatkan peta secara keseluruhan. Kemarin dari tim TA kita sudah ada petanya, tetapi RW-nya yang belum masuk di situ. Dari sekolah yang sudah mengirimkan ada 160 SMP sekolah yang mengisi 15 RW dalam kelurahan. Kemudian ada 69 SMP yang mengirimkan datanya, data RW-nya. Kemudian ada 15 sekolah yang mengirimkan 3 kelurahan, 10 sekolah mengerimi 12 kelurahan, 8 sekolah mengerimi 11 kelurahan, dan 3 sekolah yang mengirimkan 10 kelurahan. Dan ada 28 sekolah mengirimkan RW dari kurang dari 10 kelurahan. Itu mungkin Ibu yang disampaikan, saya sampaikan. Mohon selanjutnya arahan dari Bu Kadis. Terima kasih Bu Egis, Pak Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah siang ini kita ketemu, sekian menit lah kita bersama. Ada beberapa hal tadi sudah disampaikan oleh Pak Agus dan Bu Egis. Seyogianya memang saya ingin bertemu ini dengan Bapak Ibu rutin atau berkala dengan durasi nanti yang sedang difikirkan oleh teman-teman bidang persekolahan. Karena saya ingin memastikan Ibu Bapak, saat ini kita sudah memasuki secara tahun anggaran, ini sudah masuk ke tahun 2021. Hari ini tepat 1 Februari, maka sudah 1 bulan berjalan. Secara tahun pelajaran, saat ini kita akan mengakhiri pembelajaran di semester genap. Yang kita tahu kondisinya pada saat ini kita masih mengalami hambatan karena virus COVID ini belum reda, masih bersama kita. Nah, Ibu Bapak, sehingga jelang 1 tahun ini ada persiapan-persiapan yang kita lakukan selain persiapan menghadapi tahun pelajaran atau pembelajaran baru nanti di bulan Juli, atau segera kita melakukan evaluasi dan persiapan mengakhiri tahun pembelajaran kita di bulan Juni 2021 ini. Dari hal tersebut, Ibu Bapak, saya di bulan Januari kemarin tentunya mengevaluasi beberapa yang harus kita lakukan di 2021. Di bulan Januari pun kita mengadakan town hall meeting kepada seluruh perwakilan siswa yang ada di wilayah. Jadi kita roadshow sebanyak 11 sudin. Jakarta Utara bergabung dengan Pulau Seribu, Kepulauan Seribu, jadi 10 titik yang kita lakukan. Ada yang kita lihat dari evaluasi pembelajaran jarak jauh.
Dari evaluasi pembelajaran jarak jauh ini, Bapak Ibu, maka yang kita dapat dari poin yang disampaikan para perwakilan siswa umumnya masih persoalan bagaimana kreativitas, bagaimana tepat gunanya sebagian guru-guru kita yang perlu pendampingan. Jadi Ibu Bapak, ini saya ulangi lagi, kegiatan town hall meeting siswa ini akan rutin kita laksanakan secara periodik. Sehingga saya bisa melihat apakah yang disampaikan siswa, karena kemarin beberapa yang disampaikan siswa kami menyimpulkan untuk jadi kita sudah menurunkan tim ke lapangan untuk melihat apakah betul yang disampaikan siswa ataupun memang ini sebagian kecil atau sebagian besar. Jadi ketika kita menurunkan tim bukan dalam rangka investigasi tapi dalam rangka mencari apakah senyatanya di lapangan seperti itu. Dari hasil town hall meeting yang harus Ibu Bapak lakukan dikoordinasi oleh bidang persekolahan dan Sudin, maka hari ini pun Kepala Sudin hadir, Kepala Bidang hadir, Kepala Seksinya hadir, di Sudin juga Kepala Seksi Dikdasnya juga hadir. Maka tindak lanjut dari town hall meeting yang akan kami monitor sebagai sebuah kesinambungan dari sebuah evaluasi adalah satu yang paling gampang kami lihat adalah apakah Bapak Ibu melaksanakan seperti town hall meeting provinsi Bapak Ibu lakukan di sekolah. Jadi saya sudah katakan bahwa town hall meeting yang dilakukan di provinsi ini adalah hanya mencontohkan. Pak Gub sudah melakukan town hall meeting, lalu saya meneruskan di Dinas Pendidikan di 10 Sudin. Bapak Ibu di sekolah setiap 1 bulan sekali sudah harus melakukan serap aspirasi siswa kita. Bukan untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah dari persoalan masukan ini. Tapi Bapak Ibu dari serap aspirasi siswa itu Bapak Ibu akan bisa dapat sesungguhnya siswa ini kesulitan atau punya kendala di mana. Dan Bapak Ibu bisa memonitoring guru-guru Bapak Ibu di sana. Paralel dengan kegiatan ini sesungguhnya kami sedang mendengarkan paparan Pak Menteri tentang sekolah penggerak, guru penggerak, kepala sekolah penggerak. Judulnya adalah penggerak semuanya. Sehingga itu yang kita akan monitoring. Apakah Bapak Ibu, karena masih ada sekolah yang kemarin kita sampaikan, lakukan pertemuan dengan orang tua secara sederhana saja di setiap kelas. Para wali kelas yang tentunya harus dimonitor oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah. Ini masih ada ketika saya kunjungan ke sekolah, ketika saya berselancar juga dengan metode yang saya lakukan. Masih ada dalam catatan saya sekolah-sekolah yang wali kelasnya aja nggak paham kalau dia harus mengundang orang tua setiap bulan. Kita pandemi dipercepat untuk melakukan momentum perubahan, tinggal buka dan lain-lain. Jadi ini bagian saya sampaikan kepada manajemen, para kasih manajemen nanti yang berkoordinasi dengan kepala bidangnya, bahwa saya katakan ini yang harus kita lihat. Kinerja seseorang bukan hanya di atas kertas hasil PKKS-nya, kinerja seorang kepala sekolah bisa terukur, seorang kepala sekolah penggerak bisa diukur dengan seluruh stakeholdernya merasakan kepemimpinannya. Strong leadership tidak bisa diteorikan. Jadi saya sampaikan besok ketika akan monitoring evaluasi, bukan sekedar di atas kertas yang harus diisi di sebagian instrumen, tapi tanyakan kepada seluruh stakeholder yang ada di sekolah. Dari mulai petugas cleaning, petugas kebersihan, security, guru, dan lain-lain, tanyakan. Ketika pro kontra itu pasti wajar. Saya katakan ketika Bapak Ibu bertanya misalkan tim monitoring kepada orang yang kontra kepada kepala sekolah, pasti nilainya jelek aja.
Tapi ketika ketemu orang yang pro nilainya bagus saja. Disitulah saya juga menguji tim monitoring saya bisa senyatanya di lapangan betul-betul dia aplikatif secara lapangan. Jadi kalau hanya menemukan seseorang yang bagus aja, itu benar nih, nobody perfect. Pasti di sekolah itu ada orang yang pro dan kontra. Tapi kalau ada orang menemukan kok kejelekannya aja, ya silahkan ditelusuri. Nah, ini menjadi bagian kita insya Allah, karena ibu bapak lah customer di front line kita. Kami ingin kita satu tim itu berasa gitu. Kalau kita yang ada di Gatot Subroto, lalu Bapak Ibu Kasudin yang ada di wilayah, lalu Bapak Ibu yang ada di sekolah itu berasa bahwa we are the team, we are the same feeling, bahwa kita punya rasa yang sama, kita punya tim yang sama, bagaimana tim ini solid dan produktif. Ketika ada penilaian di atas kertas, ya memang itu bagian yang harus kita lihat dari sebuah evaluasi. Tapi senyatanya di lapangan biasanya kita akan lihat senyatanya di lapangan dengan kita turun dengan hidden team. Itu yang kita monitoring satu. Monitoring dua adalah Bapak Ibu dari hasil town hall meeting. Kami akan monitoring ketika Bapak Ibu, karena saya seringkali ikut masuk sesungguhnya melalui anak-anak. Disitulah saya melihat seorang kepala sekolah care atau tidak dengan PJJ, kepala sekolah menyapa, tapi menyapa dengan sebuah pembinaan biasanya. Ya kalau saya ikut sebagai kepala dinas, Bapak Ibu, saya juga melihatnya pasti semua terperidak dengan baik. Saya katakan saya kadang ikut pinjam nomor anak gitu ya, yang kita lihat dan kita melihat. Jadi ketika disampaikan, dan ini memang sudah terbukti, kepala sekolah yang rajin menyapa guru, rajin memberikan brief guru secara virtual, hasil ke bawahnya juga gerakan gurunya juga berbeda. Jadi yang kedua kita ingin bahwa Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu dengan kreativitas masing-masing, tapi pastikan tidak ada dalam 1 minggu maksimal Bapak Ibu tidak menjalin komunikasi dengan guru. Caranya Bapak Ibu punya grup, menjalin komunikasi bukan menanyakan apakah sudah mengajar atau belum, apa sudah terus, tidak. Bapak Ibu komunikasi saja, gitu, komunikasi saja. Dan itu biasanya lebih. Nah yang terakhir Bapak Ibu terkait PPDB. Terkait PPDB kami memang menyiapkan bukan hanya kemarin sebagian sudah juga diundang tentang beberapa, bukan hanya kita mengatakan bahwa saya juga mengevaluasi ketika dinamika PPDB di tahun lalu sedemikian kuatnya yang dianggap polemik dari kebijakan Dinas Pendidikan. Dan Bapak Ibu pernah saya undang untuk hadir, kita jelaskan bahwa hasil dari PPDB ini yang pertama kita bisa lihat bahwa tujuan kita 4-5 tahun ke depan sekolah di Jakarta seluruhnya menjadi sekolah yang semua punya keunggulan. Polarisasi di setiap sekolah, yang sekolah negeri saat ini yang kita lihat yang begitu besar, sehingga kesenjangannya itu juga menjadi besar. Jadi kita ingin mengubah stigma masyarakat, paradigma masyarakat, seluruh sekolah negeri di Jakarta 4-5 tahun ke depan punya equal mutu, equal access. Kesetaraan dalam mutu dan kesetaraan dalam akses. Kita sudah mulai di tahun 2020. Intake kita berikan semua sekolah sama. Karena pembiayaan juga sama. Grade Bapak Ibu juga sama. Karena Bapak Ibu dinyatakan boleh memimpin sekolah melalui pengamatan yang sudah dilakukan melalui seleksi.
Sehingga Bapak Ibu semuanya sama. Kenapa ada ketimpangan dalam sebuah hasil? Ada sekolah yang begitu tinggi, ada sekolah yang begitu dianggap masyarakatnya rendah. Kita nggak ingin, dan ini kita sudah buktikan hasilnya. Yang ketika di masyarakat itu dianggap seolah-olah kita hanya menghitung usia untuk masuk ke sekolah negeri. Bahkan bisa jadi di dalam internal Bapak Ibu, guru Bapak Ibu atau seluruh warga belajar Bapak Ibu mengatakan bahwa ya iya anak yang udah tua-tua masuk. Kita pernah tampilkan grafik bahwa hasil PPDB itu membantah semua itu. Stigma iya. Nah, Bapak Ibu izin saya sedikit membuat flashback bahwa serunya PPDB. Ini saya cuplik sedikit dari kaleidoskop distrik gitu ya. Dari kaleidoskop distrik saya cuplik sedikit tentang serunya PPDB dan kenapa Bapak Ibu juga jadi diundang di sini supaya nanti pekerjaan yang disampaikan Ibu Egis tadi semuanya akurat gitu dilakukan Bapak Ibu. Dipimpin Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Joni Simanjuntak. Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana, memberi penjelasan terkait hal yang dipermasalahkan para wakil orang tua murid mengenai syarat usia dalam jalur zonasi pada PPDB. Selain sesuai dengan Permendikbud nomor 44 tahun 2019, di dalam sistem ini banyak yang terlewat sehingga jadi bisa bertanding dengan probabilitas yang lebih tinggi. Sebab jumlah penerimaan calon peserta didik lewat jalur zonasi dalam aturan tersebut hanya sebesar 40%. Juknis Kepala Dinas nomor 670.
saya ingin kita punya sama persepsi bahwa ini tidak terasa dengan niat yang kita luruskan. Alhamdulillah polemik ini lama kelamaan juga berakhir, dan tentunya kita sepakat bahwa hasil sudah membuktikan bahwa cita-cita kita ingin seluruhnya sekolah negeri itu punya keunggulan yang lebih kurang pasti. Tidak ada grafik yang akan sama. Tetapi up down-nya tidak terlalu tinggi kesenjangannya. Karena kita membawa visi dari organisasi kita, Dinas Pendidikan, yang diantaranya adalah di garda terdepannya adalah Bapak Ibu, itu adalah mewujudkan pendidikan yang tuntas dan berkualitas untuk semua. Kita terjemahkan ini. Lalu kita juga punya PR bagaimana ketika permasalahan utamanya adalah ketika Bapak Ibu tadi lihat riak-riak dan lain-lain, ketika permasalahannya adalah kondisi sekolah negeri kita yang memang terbatas. Dari 1464 SD negeri plus 700 SD swasta, ketika seleksi PPDB yang semuanya ingin masuk negeri, maka akan ditampung ke 293 ya Mbak Egis ya. 293 SMP negeri. Sehingga ketika bicara jumlah kelas 6 yang akan masuk ke kelas 7 ke SMP negeri, kita hanya mampu menyerap 46%. Graduate dari Bapak Ibu dari 293 sekolah negeri plus 500 sekian sekolah swasta ini akan ditampung kalau oleh 115 sekolah SMA negeri. Dua punya karakteristik khusus. SMA Ragunan punya karakteristik khusus, SMA Husni Tamrin punya karakteristik khusus, reguler 115 sekolah SMA negeri. Maka ketika hitung jumlah peserta di kelas 9, SMP negeri, SMP swasta, maka kita hanya mampu menampung 23%, 22, sekian persen. Ini kendalanya, Ibu Bapak. Kita harus sama berpikir ini supaya nanti persepsinya menjadi sama. Belum memasukkan anak-anak madrasah yang ingin masuk juga ke sekolah negeri kita. Maka Ibu Bapak, pada saat ini kami sedang menggodok persiapan. Dari tahun lalu, alhamdulillah banyak yang mengapresiasi, termasuk dari kementerian sendiri, dan kita hasil di Kemendagri dan Kemendikbud kemarin ya, yang tadi Bapak Ibu lihat berakhir dengan masih adanya almarhum Pak Sekda. Pada saat itu kita menjelaskan dan alhamdulillah itu bisa diterima. Bahkan teman-teman yang berjuang juga di PT UN 13 Januari kemarin, gugatan yang ditujukan kepada kita ditolak oleh PT UN. Alhamdulillah. Apa yang harus kita lakukan di PPDB berikutnya? Ibu Bapak, saya tidak sedang sosialisasi dulu PPDB karena ini sudah kita kerjakan checklistnya. Yang pertama, saya ingin meworo-woro Bapak Ibu, saya perlu bantuan Bapak Ibu seperti apa permasalahannya dan apa solusinya. Solusinya satu, bangun sekolah-sekolah, tapi bangun sekolah-sekolah dengan kondisi demografi di Jakarta pun bukan menjadi solusi yang bisa kita ambil sebagai solusi utama. Kalau di checklist sebagai sebuah solusi, ya kita checklist. Tapi apakah kita bisa membangun dalam waktu secepat ini? Di lahan seperti apa? Kondisi penduduknya seperti apa? Karena demografi Jakarta sangat punya karakteristik juga tersendiri. Apa solusi kedua? Solusi keduanya saat ini sedang kita mulai. Kita ingin membina juga sekolah-sekolah swasta potensial yang bisa dinaikkan grade-nya, yang bisa diajak lari untuk menjadi equal mutu dan equal access.
Maka tahun ini kita sudah mulai, selain memberikan tadi uang pangkal biaya pendidikan awal tahun BPAT istilahnya bagi mereka yang kemarin tidak diterima di sekolah negeri lalu diterima di sekolah swasta dengan rate BPAT yang sudah kita hitung kemarin, dan ini sudah diberikan. Dan untuk yang tahun 2021 juga sudah disiapkan, plus kita menganggarkan walaupun belum banyak piloting untuk peningkatan mutu sekolah swasta. Kita sudah mulai dengan 2019, karena saat itu saya juga menjadi ketua Pokja, kolaborasi saat itu 10 sekolah SMP negeri menggait 10 sekolah swasta di sekitarnya, 10 sekolah SMA yang saat ini pun sedang kita sarana prasarana umumnya. Maksudnya apa? Supaya nanti masyarakat ketika sadar bahwa memang sekolah negeri ini sangat terbatas, sehingga mutunya ini juga bilangan waktu tidak bisa kita selesaikan dalam 1 tahun ini yang saya ajak Bapak Ibu, ayo kita berpikir bareng, bukan Bapak Ibu suruh ngerjain ini, tapi Bapak Ibu punya persepsi yang sama, karena Bapak Ibu yang nanti akan ditemui masyarakat. Ini sedikit-sedikit saya membrainstorming kembali dulu. Lalu berikutnya, apa yang terjadi Bapak Ibu tadi lihat yang tadi marah-marah di dalam dinas pendidikan yang membuat ini baru. Zonasi tahun sebelumnya, karena Jakarta menambah koefisien di zonasinya adalah prestasi akademis, nilai ujian nasional, sehingga orang-orang yang rame zonasinya Jakarta udah gampang, zonasinya pakai seleksi nilai, jadi zonasinya tetap. Tahun kemarin kita zonasinya nggak diubah, nilainya yang dibuang karena Permen 44 2018 yang mengatakan bahwa jalur prestasi mereka yang jalur prestasi itu usia muda bisa masuk. Buktinya ada di salah satu sekolah di Jakarta Timur, saya nggak sebut di sini, sekolah kita ada anak 12 tahun sekian bulan masuk loh lewat jalur prestasi. Ini tidak betul kalau ini usia. Ini jalur prestasi yang berikutnya, yang ketiga adalah jalur zonasi, ini jalur netral sebetulnya. Nah, dengan usia kemarin seolah-olah jadi tidak netral. Kenapa kita pakai cara zonasinya, cara irisan kelurahan? Ketika ada yang sama pakai usia, di dalam sistem muncul seleksi seolah-olah usia. Padahal sebesungguhnya kalau kepala sekolah ini semua ngikutin pasti nyambung nih saya ngomong nih. Kalau yang nggak ngikutin pasti ada yang udah mulai bete nih. Yang ngomongnya udah mulai panjang nih. Kenapa Bapak Ibu? Kita tuh pakai zonasinya irisan kelurahan. Apa itu irisan kelurahan? Peserta didik di kelurahan yang sama atau kelurahan yang beririsan dengan sekolah itu. Nah, kalau bicara sekolahnya beririsan dengan radius tertentu, Bapak Ibu MKKS juga dengan bidang kemarin berunding, muncullah kalau kecamatan ini. Masyarakat agak bingung sedikit. Di dalam katakan SMP X, SMP Negeri X,
Daya tampungnya untuk kelas 7 itu 100 orang. Tapi dalam zonasi kelurahan dan irisan kelurahan yang mendaftar yang sesuai dengan zonasi, umpama katakan Kecamatan Pasar Minggu dia berdekatan dengan misalnya Kecamatan Mampang. Warga yang di Kecamatan Pasar Minggu dan Kecamatan Mampang mendaftar ke SMP X tadi. Katakan kelas 7-nya. Ternyata orangnya lebih dari 100. Karena kita kan menseleksinya itu. Kenapa Bu? Bukan jarak diukur 0 sampai sekian kilometer. Kita pernah coba. Diukur jarak pakai apa? Pakai Google kan Bapak Ibu mengukurnya apa? Pakai ilmu apa lagi? Pakai geospasial yang mana lagi teorinya? Memang satuannya meter. Katakan saya peserta didik, saya di Kecamatan Mampang ke sekolah SMP X tadi, saya ngukur nih dari sekolah ke rumah saya. Yang masukin, yang memverifikasi itu siapa? Jakarta ini dinasnya ngurusnya SMP, SMA, SMK. Kalau daerah lain, kabupaten untuk SMP, SD, provinsi untuk SMA, SMK. Kepadatan penduduknya juga beda, jumlah sekolahnya juga beda. Maka ketika diukur ke salah satu yang padat pemukimannya, dia tiba-tiba melenceng geospasialnya. Lalu ketika hunian vertikal dari 0 ke arah vertikal 3 tower aja udah habis tuh. Sehingga kita memakai itulah yang dianggap kemarin masalah. Tetapi ada juga memang masalahnya betul. Anak yang dekat dia kelewat gegara tadi daya tampungnya 100, yang masuk Baskom itu 500. Untuk mengurutkan nomor 1 sampai 100 ya diurutin umur. Habis diurutin apa lagi? Diurutin umur kalau sudah masuk. Karena ada titik yang nggak bisa. Kita pakai RW, ordinat RW. Titik ordinat RW. Juga habis. Nah Bapak Ibu, ini memang ini tantangan, challenge-nya buat kami. Maka Bapak Ibu dihadirkan. Sederhana, target dari rapat ini selain Bapak Ibu tadi ada sedikit brainstorming, remind kembali ya kondisi kita. Jangan sampai Bapak Ibu di lapangan justru jadi orang yang kontraproduktif kami. Ketika Bapak Ibu ditanya, Bapak Ibu malah iya nggak tahu tuh kenapa dinas bikinnya. Ini saya perhatiin, saya sudah catat beberapa sekolah yang saya bilang kepada kepala bidang. Saya nggak ingin ya, dan ke Sudin juga saya sampaikan. Jadi banyak WA ketika bicara mutasi, ketika bicara kebijakan, WA tuh ada orang mau WA saya kembali, kan sudah tanya ke pihak sekolah. Kata pihak sekolah, gimana pihak dinas? Kalau sama dinasnya iya, kita iyakan. Bahkan kemarin ada bicara mutasi, ada sekolah, kepala sekolah bilang begini, atau tim sekolahnya nih bilang begini nih. Ini pengumumannya tinggal persetujuan dinas aja. Kalau dinas sudah setuju, maka kita bisa mengumumkan berbondong-bondong lah. Akhirnya saya juga ke serbu WA. Terus saya bilang oper nih ada nama sekolahnya, ada catatannya catat. Kalau lebih 3 kali case seperti ini, panggil timnya. Jadi Bapak Ibu, kami akan bersama Bapak Ibu untuk PPDB ini. Kenapa saya dari awal juga mengajak, nanti kita saat ini kita tidak discuss Bapak Ibu kalau 1 jam. Nanti insya Allah dalam periodik pertemuan kita saya ganti, saya nggak ngomong Bapak Ibu yang ngomong, saya dengar. Gitu ya. Sama dengan town hall meeting kemarin, saya dengar dulu baru saya ngomong. Anak-anak saya dengerin aja. Saya juga begitu, kalau sekolah saya dengerin aja, nanti guru-guru saya dengerin aja, nanti sedang diatur. Ya, ini kelebihannya. Jadi Bapak Ibu, saya ingat Bapak Ibu jangan menjadi kontraproduktif. Gak tahu tuh kenapa dinas tiba-tiba juga bikinnya usia enggak. Bapak Ibu pakai, sekarang kita baca Permendikbudnya 01/2021 udah tayang. Juknis ini dalam 80% draft sudah jadi. Dan saya mengatakan ke Bapak Ibu, hari ini pun saya nggak pakai tayangan karena kejadian tahun kemarin, saya nggak tahu tayangannya masih draft tapi udah beredar ke
mana-mana. Jadi banyak yang nggak tabah ternyata lihat tayangan gitu ya. Jadi saya hanya bicara saja. Nah, Bapak Ibu, ini ketika Bapak Ibu akan memahami DKI ini sekarang punya masalah lagi di zonasi. Di prestasi kita sudah mencoba perbaiki. Banyak komplain jangan memasukkan akreditasi. Kita kemarin punya reason ketika memasukkan akreditasi. Kenapa bukan ujian pada saat anak itu masuk, ujian nasional. Kita mengatakan akreditasi ya memang bukan untuk prestasi anak, tapi itu pencapaian sekolah di mana di situ diantaranya ada 3 tahun berturut-turut pencapaian ujian nasional. Instrumennya dibuat gitu. Tahun ini kita juga coba mendefinisikan kenapa kita belum tayangkan, kita dalam draft finalisasi dan teman-teman di bidang dan persekolahan dan bidang itu dengan teman-teman Sudin sudah mulai merancang ini dari Desember kemarin. Ada hal yang kita perlu bantuan Bapak Ibu terkait dengan zonasi. Yang kemarin betul, kenyataannya fakta Bapak Ibu. Ada orang di depan sekolahan, dia nggak bisa masuk, padahal mungkin dia bermimpi sudah lama ingin masuk sekolah itu. Karena tadi terlalu luasnya zonasi kita kemarin, irisan kelurahan. Lalu bisa jadi ada orang, dia tinggal lepas di cuman 1 gang dari sekolah itu, tapi dia beda kelurahan, kayak perbatasan Jakarta Pusat sama Jakarta Timur. Jakarta Selatan, di Jakarta Timur sama Jakarta Utara kan ada perbatasan-perbatasannya tuh. Jakarta Selatan dengan Timur, Pusat dengan Timur, Utara dengan Barat gitu. Tapi kan cuma kalau lihat jarak dia lebih dekat. Nah Bapak Ibu, apa yang kita sedang lakukan melihat zonasinya karena memang Permendikbudnya sudah bicara seperti itu. Kita juga kemarin memberikan masukan sehingga kita tidak di daerah diberikanlah kewenangan untuk punya spesifik. Kita untuk yang prestasi kita sudah banyak evaluasi kita dan itu sudah mengerucut. Yang kita perlu bantuan Bapak Ibu senyatanya di lapangan zonasi. Zonasi kita coba mencari simulasi baik melalui kita sudah kerjasama dengan Citata, dengan Dukcapil untuk melihat posisi-posisi anak kita karena ada kendala Bapak Ibu. Kalau seluruh kelurahan punya SMA, seluruh kelurahan punya SMP, itu nggak masalah, kita langsung aja create dia di kelurahan itu. Ada kendala Bapak Ibu, makanya kemarin kita pakai irisan kelurahan. Kita mau pakai yang kemarin, tapi kalau pakai yang kemarin terlalu besar kita menseleksinya. Kita ingin balik nih dari RW dulu. Tapi kalau dari RW dulu kemungkinannya adalah atau irisan RW ada yang nggak kedapetan mereka yang di RW, yang di irisan RW nggak ada sekolah. Ternyata dalam statistik untuk MP ada 89 yang tidak ada sekolah negerinya, 200 sekian 89 titik nggak ada sekolah negeri, nggak ada sekolah swasta kelurahan dari 267 kelurahan. Kalau SMA itu ada 168 yang nggak ada SMA negerinya. 60 kalau kelurahan 267 cuma 99 yang ada sekolah negerinya. Ini yang sedang kita atur. Kita sudah lumayan stuck beberapa kali percobaan simulasi dan lain-lain. Bapak Ibu, kami hanya ingin melayani sebaik-baiknya. Jangan sampai ketika bicara orang yang nggak ada kelurahan kan ya bukan salahnya anaknya sendiri. Tapi kalau kita masukin juga dari sana, ketika zonasi ya, kalau prestasi dan afirmasi kita nggak bicara tuh. Nah yang zonasi, nanti ketika ada yang nggak diterima dekat lagi, kemarin kan agak lumayan tertolongnya ketika kita ambil zona RW. Kita konsultasi dengan polemik yang luar biasa Jakarta pada saat itu, kita konsultasi ke pusat memberikan izin bahwa silahkan menambah rasio di jalur zonasi, maka kita pakai jalur RW. Nah Bapak Ibu, kita memang rencananya ingin menyisir yang RW gitu, lalu seperti apa kita intervensi bagi mereka yang tidak punya sekolah, mereka tinggal tapi tidak ada sekolahnya, ini perlu data. Akhir dari arah
saya katakan saya perlu data, perlu bantuan Bapak Ibu. Jadi tugas ini tidak diserahkan langsung ke anak buah tanda kutip. Bapak Ibu nggak harus ngukur apa yang disampaikan Bu Egis tadi, PLT Kepala Bidang. Bu Egis sampaikan sudah diberikan di Google Form. Bapak Ibu sekolah letaknya di RW mana, RW tempat Bapak Ibu sekolah itu, misalnya katakan SMP X di RW 8 kelurahan apa. Ya, kan udah ada datanya. Ada data yang kita lakukan. Di format itu disampaikan juga RW sekitar yang beririsan dengan sekolah Bapak Ibu. Kalau kita pakai grafik, kalau kita pakai teori, takutnya ada yang lost. Kita ingin coba SMP X itu sebelah utara batasnya apa, sebelah barat batasnya apa, sebelah timur apa, RW. Bu, kita RW tapi RW-nya lain kelurahan, enggak apa-apa. Kan yang mengelilingi sekolah Bapak Ibu. Ini yang mau kita lihat. Ya, kalau misalnya lebih coba kita lihat kalau RT mungkin, kalau RW nih. Kalau kita ingin melihat RW dan irisan RW-nya, jadi Bapak Ibu tolong pekerjaan ini Bapak Ibu penanggung jawabnya. Apa Bapak Ibu turun ke lapangan ukur? Ya enggak lah ya. Karena apa? Saya sedang nih lihat Bapak Ibu, Pak Ade, Pak Saripun, dicek lagi nanti Bu Egis, karena ada yang tadi datanya diberikan ke saya minta orang nih tadi cek nih, karena saya perlu untuk masuk dalam simulasi target kami di bulan Februari di minggu pendidikan gitu ya. Jadi 13 Januari kita menerima berita duka. Mengatakan siapa lagi, teruskan, berarti suatu saat kita juga mungkin persoalannya semua harus protokol kesehatannya. Persoalannya adalah siapa yang keluar dari pandemi ini dengan bisa mengambil nasihat dari pandemi ini, siapa yang terus bertambah kebaikannya. Itu yang jauh menurut saya bisa kita lakukan untuk tadi. Momentum pandemi ini ternyata dikirim Tuhan untuk momentum pembelajaran, percepatan pembelajaran. Kita belajar mengelola, Bapak Ibu mengelola sekolah, saya mengelola organisasi di kondisi pandemi, nggak pernah ada contoh. Belajar menghitung waktu, bahwa kita berhitung dengan waktu karena kita tidak tahu.
Ya, kita kapan dipanggil pulang di alam keabadian kita tidak pernah tahu. Menghitung, mumpung masih ada waktu, kita lakukan sebaik-baiknya. Insya Allah ini akan menjadi charity dan cerita legacy ibu bapak. Mohon maaf lahir batin, insya Allah di lain kesempatan kita bisa dialog. Terima kasih Bapak Ibu atas bantuannya, sehat semua Bapak Ibu, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beberapa arahan dan catatan untuk Bapak dan Ibu semua untuk segera kita tindak lanjuti dalam rangka kesuksesan PPDB di 2021. Dan mengingat kegiatan akan berlanjut untuk tingkat SMA, kita akhiri kegiatan pada sore hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Saya akhiri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kepada para kasudin tetap berada di ruang bisa ruang bergantian dengan Izin live Bapak. Izin live ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin keluar ya. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Kadis. Terima kasih Bu Kadis. Keluar Bapak. Semuanya. Bapak Sekdes. Dan semangat selalu. Assalamualaikum. Mohon Terima kasih. Terima kasih Pak Ibu Kadis, terima kasih Pak Kadis, Pak Hamdani. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Rojak. Pak Rojak. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak Bu, Ya, Pak Rojak. namanya tuh dibenerin. Google Meet-nya. Apanya yang salah? Harusnya SMP dulu.